airnya itu diganti dengan air yang bersih. Kenapa? Kalau kita biarkan posisinya mau goreng ikan sore ini atau siang ini, airnya masih keruh, masih banyak lumpurnya, belum kita bersihkan, maka daging ikannya akan terpengaruh bau lumpurnya itu sebenarnya, Bu. Jadi menurut saya bukan bau obat, tetapi memang bau lumpur. Lumpurnya itu tidak kita bersihkan. Jadi sarannya ketika memang mau kita konsumsi, lumpur yang di dasar itu dibuang dulu supaya dagingnya tidak berbau lumpur. Sama seperti Ibu ketika membeli ikan gurame dari pasar, beli ikan patin dari ada waktu-waktu tertentu, oh ikannya kok rasanya bau ya, rasanya nggak enak, rasanya ada lumpurnya gitu. Itu berarti di kolamnya itu memang airnya masih kotor ketika diambil. Jadi mestinya untuk sebelum dimakan, 24 jam sebelumnya airnya diganti dengan air yang bersih. Seperti itu Bu Prapto, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Juli. Sekarang kita akan Siap. share kepada Bapak Ibu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat kita. Teman-teman boleh bantu share, nanti Pak Juli bisa bantu jawab, saya akan bacakan juga ya. Jangan lupa untuk mengisi Google Form-nya, karena ada hadiah-hadiah menarik yang sudah menanti Anda pastinya. Oke, sebentar saya bacakan. Yang pertama, bagaimanakah komposisi antara arang dengan tanah dan berapa blending, berapa lalu airnya boleh merendam seberapa? Dari Pak Lintu Tulistiantoro, Universitas Kristen Petra. Oh, Pak Lintu, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami, Pak Lintu. Silakan dibantu jawab, Pak Juli. Terima kasih Mbak Ivana. Jadi untuk Pak Lintu, jadi potnya untuk menanam selain kangkung kita rekomendasikan potnya yang lebih besar ya Pak. Jadi kalau saya ini menggunakan paralon 4 inci, tapi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan pot plastik bekas makanan sosis dan sebagainya sebesar itu. Supaya kita nanti menanam cabai, menanam timun, menanam apapun, potnya ini tidak gelimpang karena keberatan pohonnya gitu. Tidak guling Kemudian gitu ya Pak ya? ya tidak guling, betul. Oke. Jadi Mbak Ivana tadi urutannya untuk Pak Lintu, urutannya itu arang yang pertama di bawah Pak. Yang di bawah susun arang 2 sampai 3 cm ketebalannya. Kemudian lapisin dengan kain bekas, gombal gitu ya. Yang digunting, dilapisin, kemudian baru atasnya tanah. Kalau kita lihat panjangnya ini 20 cm Pak, tinggi potnya ini. Jadi 2 sampai 3 cm itu arang, dilapisin kain, selebihnya tanah ke atas. Karena atasnya tanah bisa tanam semua tanaman. Nah yang terendam kita usahakan memang hanya arangnya saja Mbak Ivana, nanti disetting. Yang terendam air itu hanya bagian bawahnya 2 sampai 3 cm. Jadi arangnya yang terendam. Bagian ini yang terendam. Ya. Seperti itu Mbak Ivana. Oke, baik Pak Lintu, semoga cukup terjawab ya. Untuk next pertanyaan selanjutnya bisa dibantu share. Pertanyaan kedua, apakah ada bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air di dalam ember? Karena ikan lele suka kondisi air yang tidak bening. Apakah sayurannya bisa pakai pupuk cair? Dari Dameria Manalu. Terima kasih pertanyaannya. Pak Juli, silakan. Terima kasih Bapak atau Ibu Damaria. Jadi untuk aquaponik, jadi mestinya memang tidak memainkan tanah Bapak Ibu. Nah, jadi memang ketika saya pakai tanah, itu jatuhnya bukan aquaponik. Tapi apapun namanya, jadi saya mencoba mengkreasikan dengan wadah yang sempit. Ketika kita menanam kangkung yang tidak pakai... Pak Juli, mic-nya mohon lebih didekatkan lagi ya. Nah, baik, saya lupa Mbak. Maaf, iya. Jadi teman-teman, ketika kita pakai arang saja, kemudian arangnya itu airnya kita kasih ikan, kemudian kita tanam kangkung, itu kan tanpa menggunakan tanah, itu kategorinya memang aquaponik. Tetapi ketika saya main tanah, arang, kain, dan tanah itu sebenarnya kategorinya bukan aquaponik. Tetapi apapun namanya,
Harapannya memang kita lahan yang sekecil mungkin bisa menghasilkan ikan, bisa menghasilkan variasi tanaman. Jadi, Bapak Ibu, dengan kita menambahkan tanah di atasnya, maka saya lebih memungkinkan untuk menambah pupuk ke tanahnya. Kalau kalau saya mau menambahkan pupuk ke air, itu masih ragu apakah airnya bisa mematikan ke ikan, apakah airnya ketika dikasih pupuk, ikannya tidak mati, berbahaya nggak ke saya gitu ya. Jadi memang saya tidak menambahkan pupuk ke air, tetapi menambahkan pupuknya ke tanah. Walaupun memang akan masih ada yang jatuh, tetapi saya menganggap itu lebih aman dibandingkan pupuknya langsung dimasukkan ke air. Jadi memang tanpa pemberian pupuk, Bu Dameria, Mhm. ke dalam airnya. Kita mengandalkan kotoran ikan, tetapi ketika kita pakai media, arang, kain, dan tanah, kita masih mungkin menambahkan pupuk kandang karena kita memainkan tanah di atasnya. Seperti itu Mbak Ivana, mudah-mudahan terjawab. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah cukup terjawab juga ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat kita, izin bertanya untuk Pak Juli, kira-kira berapa modal yang harus kita siapkan untuk memulai usaha budidaya ikan dalam ember? Dari Siap, mulai membeli peralatan, bibit sampai ke pakan. Dan siap, berapa lama kita bisa untuk memanen hasilnya? Mengingat siap, kondisi saat ini kan kita harus bisa melihat potensi dan peluang usaha yang ada. Namun kita juga harus mempunyai hitung-hitungan awal untuk modal usaha. siap. Betul sekali Ah, dari Bapak atau Ibu Kolbi ya. Baik, terima ya, kasih. ya. Terima kasih Mbak Ivana. Jadi, Bapak Ibu, untuk posisi Bandar Lampung untuk membuat Budik Damber itu harganya dari ikan, pakan, beli arang, beli cupnya sampai panen itu harganya 120.000 sampai 150.000. Cukup semua sampai panen. Ya. Oke. Nah, mungkin agak berbeda ketika kita berbeda kota gitu ya, karena embernya mungkin harganya berbeda dan sebagainya. Ya, Tetapi dengan modal 120.000 sampai 150.000 kita bisa panen. Nah, siap. teman-teman, jadi kapan kita panennya tergantung ikan yang kita masukkan. Ketika Mhm. kita memasukkan ikan lele 5 sampai 7 senti, maka teman-teman umumnya panennya 2,5 bulan sampai 3 bulan. Tetapi ketika memasukkan ikannya lebih besar, 10 senti, maka teman-teman panennya lebih cepat. 2 bulan sampai 2,5 bulan bisa panen. Lebih cepat dia panennya. Kemudian untuk tanaman, untuk ketika kita tanam kangkung, kangkung yang ditanam dari akar seperti yang kita praktekkan bersama Mbak Ivana tadi, itu Iya? panennya 14 hari sudah Mhm. bisa dipanen, dipotong lagi. Nah, ketika kita menanam cabai, cabai biasanya sudah berbuah seperti yang terlihat di kamera tadi, 2 bulanan sudah berbuah. Jadi memang sangat tergantung dengan media tanaman yang kita tanam. Makanya tadi ketika saya ajak keliling, satu pot biasanya saya tidak menanam satu tanaman. Apa gunanya? Di situ ada bayam, di situ ada sawi, di situ ada, cabe, supaya saya bisa tebang pilih. Oh, panen kangkungnya dulu, oh panen bayamnya dulu, oh panen sawinya dulu, nanti baru terakhir panen cabenya, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu yang memanajemen. Baik, jadi tadi Mbak Ivana ketika kita pakai media AKT, arang dan kain arang, kain dan tanah, memang Mhm. ketika kita baru tanam, akar tanaman kan masih dikit, masih pendek, belum sampai masuk ke bawah pot, karena yang terendam memang arangnya saja. Jadi Bapak Ibu untuk di awal-awal ketika tanamannya masih kecil memang butuh disiram. Dan nyiramnya nggak butuh ngambil air dari sumur, tidak perlu dari dapur, dari kamar mandi, langsung aja ambil dari embernya, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu Mbak Ivana. Ya, mudah-mudahan terjawab juga ya, Ibu atau Bapak tadi ya. Kita masih tunggu juga untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Boleh di kolom chat yang sudah tersedia. Dan ada yang sudah terhubung, ada yang sudah bertanya lagi. Saya bacakan dulu ya. Oke, Pak Lintu tadi sudah dan Bapak oke oke. Untuk menanam dengan gelas aqua tadi juga harus dilubangi bawahnya dan pakai mesin apa?
Apakah tadi juga pakai arang dan juga tanah? Pertanyaan dari Ibu Mariana Supitno. Ya, Pertanyaannya baik. cukup dipahami ya Pak Juli ya? Siap, Siap. siap. Monggo Pak, silakan. Jadi Ibu, Bu Tanya, Bu. Mariana, ada 2 tipe tanaman yang kita tanam. Yang pertama, tanaman yang suka air, alias yang akarnya boleh terendam. Itu kita cukup menggunakan arang. Arangnya diwadahin pot seperti ini. Nah, potnya itu memang dibolongin. Bisa dilobangin pakai solder, bisa dilobangin pakai kawat yang dipanasin di atas kompor. Jadi dilobangin, kemudian tanamannya bisa nanam kangkung gitu ya, karena kangkung bisa langsung terendam akarnya. Baru dilapisin, baru diselip-selipkan arang-arang yang sebesar ukuran jempol-jempol pecahannya tadi. Jadi itu untuk model penanaman pakai arang. Nah, untuk di hidroponik, air yang mengalir, hidroponik yang pakai pompa yang mengalir, itu tanaman lain itu akarnya bisa terendam. Tanamannya nggak mati. Tetapi ketika Ibu menanam cabai, menanam tomat, di air saya, di air Budik Damber yang airnya tergenang, karena kita tidak main listrik, tidak pakai aerator, oksigennya rendah. Maka tanaman cabai, maka tanaman tomat, tanaman yang akar-akarnya tidak tahan terendam, itu akan mati. Makanya kita buatkan model media tanam yang kedua, yaitu model media AKT tadi, Bu. Jadi memang Ibu silahkan menanam tanaman kangkung tanpa hanya pakai arang saja, pakai media cup yang dilobang-lobangin, dan menanam tanaman lain rekomendasinya pakai media arang, kain, dan tanah. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan terjawab. Baik, ingat ya Bapak Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan terbaik nanti beberapa akan kita pilih untuk kita berikan hadiah produk dari UMKM. Jadi silakan monggo kalau ada pertanyaan boleh disampaikan sebaik-baiknya. Dan next untuk pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, saya bacakan lagi. Untuk yang resen sabar dulu ya Bu ya, Ibu Arya, host. Baik, sebentar. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Di Surabaya sekarang lagi dibudidayakan maggot. Salah satunya bisa dipakai untuk pakan lele. Cuman hasilnya lelenya jadi lebih keras. Mohon petunjuk dari Ibu Tuti, PAUD Institute. Oke, Pak Juli silakan Pak. Ya, siap Mbak Ivana. Untuk Bu Tuti, memang maggot itu adalah ulat atau larva dari lalat buah. Memang bisa jadi pilihan untuk pengganti pakan, mengganti pelet ya. Nah, umumnya pelet itu bisa digantikan dengan ulat. Ulatnya itu yang masih cangkangnya masih lunak. Jadi ulatnya itu masih belum keras. Jadi masih putih warnanya kalau putihnya. Itu bisa dimasukkan ke dalam media kita untuk diberikan sebagai pakan. Nah, saya baru mendapatkan informasi dari Ibu bahwa ikannya jadi keras gitu ya, Bu? Nah itu saya belum dapatkan info banyak, tetapi memang sudah banyak, Bu, untuk pelet digantikan dengan maggot ini. Cuma memang untuk hasil lele yang keras itu saya belum mendapatkan info lebih lanjut. Mungkin lelenya ini mungkin maksudnya lelenya lambat tumbuh atau seperti apa gitu ya, Bu, ya? Nah, untuk ketika lelenya memang lambat tumbuh, Bapak Ibu ketika membeli lele, memang usahakan membeli lele yang, jangan umurnya sudah tua, tapi bodinya masih kecil. Makanya solusinya adalah kita membeli lele itu di tempat yang memang betul-betul kita tahu kualitasnya dan kita tahu bahwa yang jual juga memang, eee, yang bagus, orang yang bagus. Seperti itu, Bu. Jadi saya belum dapat info bahwa ketika diberikan maggot ikannya keras itu belum dapat saya, Bu. Seperti Oke, itu Mbak ya. Ivana. Jadi seperti itu ya. Masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi kita break sebentar.
Kalau tadi kita bacakan pertanyaan-pertanyaan nih Pak Juli, sekarang saya kasih kesempatan deh Pak Juli buat ngasih satu pertanyaan untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Baik, ya. Bapak Ibu, Yang susah-susah ya Pak dosen. iya Bu, siap. Jadi, coba jelaskan apa itu media AKT. Media AKT. Silakan Bapak Ibu. Media AKT. Oke, yang sudah angkat tangan pertama Bapak Alfi Syarif. Boleh dijawab Pak Ya Alfi? Bu, terima kasih. Pak Alfi. AKT adalah media untuk tanaman yang terdiri dari Oke. arang, kain, dan tanah. Begitu Pak Juli. Apakah betul Ya. Pak Juli? Betul sekali Pak. Ya, selamat untuk Bapak. Hadiahnya langsung diberikan Selamat. Pak Ivana nanti. Pak Alfi dari mana kalau boleh tahu Pak? Peserta dari mana? Banjarmasin Bu. Oh, Banjarmasin. Baik, terima kasih Pak Alfi. Nanti Makasih, untuk Bu. konfirmasi hadiahnya nanti bisa kita kabari lagi ya setelah acara ini atau nanti kita informasikan bagaimana untuk pengambilan hadiahnya. Baiklah, kalau saya boleh memberikan satu pertanyaan lagi, masih ingatkah Bapak Ibu dan juga teman-teman semua peserta webinar ini, Pak Juli di awal presentasi tadi sudah menyampaikan awal mula bagaimana beliau memulai untuk Budi Dakper ini, gitu ya. Masih ingat nggak sih? Saya pilih perempuan deh kali ini. Jadi yang laki-laki tidak perlu angkat tangan ya. Oke, ada yang masih ingatkah? Dimulai dari tahun berapakah? Boleh angkat tangan, jangan angkat kaki, nanti jatuh. Siapakah yang tahu? Boleh? Ibu Ica. Boleh, Ibu Ica. Ibu, kita perjanjian bagi dua dulu loh, Ibu ya, hadiahnya. Ibu, di mana? Oke. Ibu Ica? Tahun 2015. Jam berapa, Bu? Wah, nanti saya tanya lagi kalau jamnya. Tadi sih jam 9:30 penerangan. Tadi di jam 10-an ya. Baik, Pak Juli, gimana? Apakah betul Pak Juli memulai usaha ini di tahun 2015? Betul, Mbak. Oke. Tepat sekali. Tepat sekali. Ibu Ica, selamat ya, Ibu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Anda Selamat, Bu. 200 sekian, banyak sekali yang tergabung di webinar kita kali ini pun masih ada kesempatan banyak sekali untuk bisa mendapatkan hadiah yang lain. Kalau tadi produk-produk dari UMKM sudah kita siapkan, uang pulsa untuk Anda senilai Rp100.000 pun sudah kita siapkan. Jadi Anda masih harus benar-benar menyimak dengan sangat baiknya untuk webinar kita kali ini. Boleh kita lanjut lagi? Oh, ada pertanyaan. Ini spesial untuk Pak Arga dari SETC. Boleh dibantu pertanyaannya, Pak Arga, boleh ya? Siap. Saya bacakan dulu pertanyaan. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bimbingan dari SETC? Saya punya kebun organik mini di halaman rumah. Ingin berkembang dan lebih banyak hasilnya. Terima kasih. Dari Bapak mungkin ya, Bapak. Oh, Ibu In Sugiharti. Pak Arga, monggo bisa dibantu jawab ya, Pak Arga. Terima kasih Bu In Sugiharti. Tadi juga sudah sempat saya balas di chat ya Bu ya. Jadi untuk Bapak Ibu semua, untuk webinar kali ini kan sudah tergabung dalam WA group ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti minta tolong nggak leave dulu untuk WA group karena nanti pengumuman tadi itu yang dapat hadiah. Nanti juga ada pengumuman. Nanti di akhir acara ini akan ada challenge juga, tantangan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang ada apa istilahnya bingkisan dari SETC. Jadi mohon jangan bisa tetap bertahan di WA group karena nanti dari tim SETC akan memberikan informasi terkait program 1 UKM 1 Kebun ini ke Bapak Ibu sekalian lewat WhatsApp group itu. Dan juga yang ditanyakan Bu In Sugiharti, kalau ada yang berminat untuk mengikuti program 1 UKM 1 Kebun dari SETC nanti juga akan informasinya akan bisa diperoleh lewat WhatsApp group itu. Gitu Mbak Ivan. Iya, oke, baik Pak Arga, terima kasih. Semoga juga sudah cukup menjawab ya untuk pertanyaan tadi ya, dan semakin banyak juga yang bergabung di SETC untuk peserta webinar kita hari ini. Kita lanjut lagi untuk sesi selanjutnya Q&A untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi juga sudah beberapa, udah banyak banget yang masuk. Ibu Arya, sabar dulu, Ibu. Yang sudah masuk boleh teman-teman bantu share ya. Oke, untuk
untuk di Surabaya Magot tadi sudah. Nah, ini dia pertanyaan selanjutnya Pak Juli. Bagaimanakah solusi budik damber bila kurang pencahayaan matahari? Karena tanaman saya kurang subur di saat kurang sinar matahari. Dari Bapak Sumitro Dwinantoro. Baik, Mbak Ivana. Ya. Ya, terima kasih Pak Sumitro. Jadi Bapak Ibu, tanaman memang butuh cahaya. Ya, tanaman memang butuh cahaya, jadi makanya rekomendasinya adalah kita menempatkan embernya di daerah atau di tempat yang masih mendapatkan cahaya. Makin banyak cahaya yang didapatkan, tanamannya akan bagus. Ya, lalu pertanyaannya, Pak, bisa nggak kalau di garasi gitu ya? Nah, saya memang belum mencoba. Mungkin teman-teman dari hidroponik yang sudah pernah mencoba, cahayanya digantikan dengan lampu gitu ya, lampu listrik, LED dan sebagainya. Tetapi terus terang saya belum pernah mencobanya, jadi memang sementara ini saya memang menempatkan ember-embernya di tempat yang masih mendapatkan cahaya. Seperti itu Pak Sumitro, ketika memang tidak mendapatkan cahaya memang kita mungkin masih bisa menanam ikan, tetapi tanamannya yang kurang bagus, karena tanaman butuh cahaya. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak Sumitro. Oke, iya Pak Sumitro sudah dibantu jawab dengan Pak Juli ya. Next, untuk pertanyaan selanjutnya, di kolom chat kita, atau kita kasih kesempatan deh Pak Joko, kasihan nih Pak Joko dari tadi sudah angkat tangan terus. Pak Joko boleh yang sudah resen, silakan Pak Joko, ada pertanyaan apa Pak? Gini, apa namanya? Sebentar, Pak Joko dari mana kalau boleh tahu? Dari Jakarta. Dari Jakarta, terima kasih Pak. Silakan Pak. Ini Pak Juli, kalau Siap. apa namanya, kita tadi kan perlu pencahayaan ya untuk budaya ikan dalam ember. Itu apakah ketika kita taruh di ruang yang terbuka, itu ketika hujan, itu tanah tidak akan keluar dan akan dalam tanda kutip meracuni ikan-ikan yang di bawahnya, misalnya kalau tadi dikasih pupuk dan lain-lain. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya pernah mencoba budidaya ikan dalam ember. Itu tadi kok dalam beberapa hari, dalam hitungan hari itu banyak sisa-sisa makanan yang apa namanya seolah-olah teraduk kemudian ke atas sehingga kemudian menimbulkan bau yang seperti yang disampaikan Pak Juli tadi. Nah, itu apakah kita untuk menghilangkan bau tadi harus rutin setiap hari menggunakan selang tadi 2 meter tadi untuk menghilangkan bau yang di bawah supaya tidak meracuni ikan-ikannya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Langsung saya jawab ya Mbak Ivana. Boleh. Terima kasih pertanyaannya Pak Joko yang sudah mencoba budik damber. Yang pertama, Bapak, jadi kita kalau saya meletakkannya di bawah langsung kena hujan gitu ya Pak. Dengan catatan memang embernya jangan ditaruh di bawah genteng, jangan di bawah cucuran genteng. Karena memang ketika memang air hujan terlalu banyak karena di bawah cucuran genteng nanti bisa menyebabkan kualitas airnya berubah dengan drastis dan bisa menyebabkan kematian bagi ikan. Boleh kehujanan tapi jangan di bawah cucuran genteng. Kemudian ketika kita membuat media AKT, Pak Joko, itu tadi kita meletakkan arang, habis itu kain. Nah, fungsi kain sebenarnya adalah untuk menahan tanahnya supaya tidak longsor ke bawah, Pak, supaya tidak jatuh. Jadi harapannya memang tanahnya tidak jatuh ke bawah ember. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak Joko sudah mempraktekkan, oh Pak Juli 2-3 hari airnya bau lagi gitu ya. Nah, jadi memang rekomendasinya Pak Joko, jadi airnya bau itu gara-gara pakannya itu jatuh ke dasar, pakannya itu belum diuraikan dengan baik oleh bakteri pengurai. Nah, bakteri pengurainya itu butuh waktu untuk tumbuh dengan baik. Nah, bakteri pengurainya bisa ditambahkan probiotik namanya Pak. Probiotik dengan berbagai merek probiotik perikanan. Atau tanpa pemberian probiotik pun bisa, dengan catatan kita tunggu bakterinya tumbuh yang alami itu tumbuh sendiri. Nah, solusinya adalah Pak Joko nanti hari kedua atau hari ketiga sedot kotorannya pakai selang tadi yang 2 meter sampai bersih kotoran dasarnya. Kemudian tentu airnya berkurang, ditambahin lagi sampai posisi semula. Kemudian ketika ikan-ikannya muncul, banyak yang muncul di permukaan, menggantung semua di permukaan. Nah, itu tanda bahwa bawahnya juga perlu disedot. Biasanya untuk pemula, Pak Joko, itu penyedotannya 3 hari sekali. Nah, setelah
bakteri populasinya cukup banyak, maka penyiponan atau penyedotannya itu bisa dilakukan lebih jarang. Bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Bahkan ketika sudah jadi, bakteri populasinya sudah banyak, bahkan sebulan sekali juga bisa Pak Joko. Dan itu memang airnya tidak bau, tidak mengganggu tetangga. Demikian penjelasan untuk Pak Joko dari saya, Mbak Ivana. Oke, terima kasih Pak Joko sudah terjawab semua ya. Oke. Dan kemudian saya beri kesempatan lagi atau sudah yang sudah masuk ada dari kolom chat, kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak Sumitro tadi sudah. Nah, pertanyaan dari Pak Alfi Syarif. Apakah air yang dipergunakan dalam budik damber bisa digunakan untuk hidroponik? Ya, siap. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sarip pertanyaannya. Jadi Pak Sarip, jadi air dari budik damber untuk media kangkung, untuk media tanaman kangkung, untuk media tanaman sawi, untuk tanaman sayuran yang tidak berbuah, itu memang bagus, Pak. Jadi untuk sawi, untuk kangkung, untuk tanaman-tanaman yang tidak berbuah, itu bagus, subur. Tetapi ketika untuk menanam tanaman yang berbuah, seperti tomat, cabai, timun, dia memang nutrisinya kurang. Jadi buahnya ada, tetapi sedikit. Seperti itu, Pak. Jadi memang budik damber, airnya bisa kita alirkan untuk pola hidroponik. Tetapi rekomendasinya dari pengalaman kami memang untuk sayuran-sayuran yang bukan buahnya yang kita panen. Seperti itu, Pak Sarip. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Pak Juli. Siap. Baik, terima kasih. Nah, ada pertanyaan lagi kah yang sudah masuk di kolom chat? Kita bantu jawab juga. Kita maksimalkan 2 pertanyaan, nanti 1 raise hand boleh ya, sementara yang sudah masuk di kolom chat. Dalam proses kita bantu untuk bacakan. Oke. Baiklah, saya sudah punya budik damber sejak 1 tahun ini, tapi ikan lelenya lebih banyak yang mati daripada panennya. Apa penyebabnya, Pak? Setelah saya kasih aerator, ikan lelenya bisa lebih bertahan lama. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Bu Vivi. Ya. Jadi terima kasih Bu Vivi sudah mencoba budik damber. Jadi memang budik damber ini dipraktekkan oleh teman-teman segala umur, Mbak. Segala umur, segala pendidikan, dan segala ekonomi gitu ya. Jadi panduan yang saya berikan memang saya susun untuk sesederhana mungkin bisa dipakai teman-teman. Jadi panduannya itu biasa saya setiap hari itu sekitar 50 sampai 100 orang yang minta saya share bagikan gratis lewat WA. Dan memang dari pemahaman teman-teman seluruh Indonesia, karena tidak semuanya itu sudah pernah pelihara ikan. Tidak semuanya sudah punya pengalaman pelihara tanaman, menanam tanaman. Jadi memang ada beberapa kasus yang memang betul-betul orangnya belum pernah memelihara ikan gitu ya. Jadi untuk Bu Vivi, ada beberapa faktor ya penyebab kematian ikan. Yang pertama, Bu Vivi harus pastikan bahwa bibit yang Ibu beli kualitasnya itu bagus, tidak sakit. Saya boleh praktek lagi nggak, Mbak Ivana, untuk menunjukkan ikannya yang sehat dan yang sakit? Iya, boleh, Ya, Pak boleh. Juli. Saya gotong-gotong lagi ya kameranya. Ikan yang dari mentah sampai matang juga boleh Pak Juli kalau ada. Gitu ya, kita kirim ya. Ya, baik boleh, Bapak Ibu. Silakan. Izinkan saya untuk mengambil serokan dulu. Iya. Ya, jadi Bu Vivi, jadi kita harus pastikan ketika Ibu Vivi membeli ikan di pengepul ikan atau di pasar itu pastikan ikannya bagus. Jadi nanti jangan sampai, wah Pak Juli ngajarinnya nggak bener, ikan saya mati terus. Rupanya Ibu salah pilih ikan, yang Ibu beli ikan yang sakit gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini airnya Bu Vivi dan teman-teman yang bertanya tadi, ini airnya kental banget gitu ya, airnya kotor banget, tapi ikan saya tidak mati gitu ya, karena bakterinya sudah terbentuk. Nah, ini sebenarnya saya harusnya sifon,
sipon itu penyedotan tadi mestinya, Mbak. Iya. Saya ambil satu aja untuk contoh. Mudah-mudahan terlihat di kamera, Mbak ya. Jadi Mbak Vivi, Ibu Vivi dan Mbak Ivana, ketika kita beli benih, ini ukurannya sudah besar. Ukuran terkecil yang kita rekomendasikan minimal 5 cm, Mbak. 5 cm sampai 7 cm. Ketika Bu Vivi membeli ikan, pastikan ikannya itu kulitnya mulus. Kulitnya itu tidak ada white spot. Kulitnya itu tidak ada bintik-bintik seperti kalau manusia cacar. Bintik, ya, tidak ada cacarnya. Yang kedua, siripnya bagus. Siripnya tidak luka-luka, siripnya tidak geripis-geripis. Kemudian yang ketiga, pastikan mulutnya juga tidak sariawan. Mulutnya tidak sariawan. Kemudian kumisnya tidak putus, kumisnya lurus dan tidak putus. Kemudian gerakannya lincah, naik, turun, dan sebagainya. Jadi kalau Bu Vivi punya kesempatan untuk melihat ikannya di akuarium sebelum dibeli, itu lebih bagus. Jangan sampai memilih ikan yang sakit yang kita beli. Seperti itu. Jadi untuk menghilangkan kematian, itu Bu Vivi harus pastikan bahwa ikannya yang dibeli tidak sakit yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Vivi, jadi Bu Vivi ketika memelihara ikan ini harus ada penyiponan gitu ya. Penyiponan itu penyedotan kotoran. Ketika Bu Vivi melihat ikannya banyak muncul di permukaan, kemudian Ibu telat menyedot kotoran di dasarnya, maka nanti ikannya jadi sakit. Sakitnya pertama muncul bintik-bintik di tubuhnya. Ketika ada satu ekor saja yang ada bintik-bintik, Ibu nggak membuang kotoran dasar, maka sehari 2 hari ikannya akan berkurang, mati. Kemudian kualitas pakan yang diberikan juga mempengaruhi. Jumlah pakan yang diberikan juga mempengaruhi. Terlalu banyak justru tidak bagus untuk ikan, bisa merusak kualitas air. Kemudian ikan yang mati itu juga disebabkan karena penyakit. Jadi penyakitnya kalau kita punya 2 ember, 1 ember sudah terserang, sebaiknya seroknya jangan dipakai untuk ember yang kedua. Intinya ketika kita sudah membeli ikan yang baik, yang sehat, pemberian pakannya bagus, tidak berlebihan, dilakukan penyedotan dengan baik, maka mudah-mudahan ikan lele kita tetap sehat sampai panen setelah 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Seperti itu Bu Vivi, jawaban dari saya, semoga bisa membantu. Baik, mudah-mudahan juga pertanyaan tadi mewakili banyak dari pertanyaan peserta Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dan cukup terjawab dan sudah cukup mengerti semuanya ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi Q&A kita tutup karena memang waktunya juga sudah semakin siang, semakin bikin semangat lagi pastinya. Oke, Pak Arga, selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk peserta bisa memberikan kesan dan juga pesan peserta ya Pak Arga ya. Ya. Apakah Pak Arga punya pilihan, misalnya memilih siapakah untuk memberikan kesan-pesan, atau kita bebaskan aja, siapapun Bebas boleh, saja. bebas saja ya. Silakan. Boleh Bapak Ibu, boleh angkat tangannya. Ibu Tuti Purwaningsi, bagaimana sih kesan dan juga pesan dari acara kita hari ini? Terima kasih Ibu Titi, monggo silahkan. Terima kasih Mbak, siapa tadi ya? Siapa tadi, ayo. Ivana ya? Ya, betul ya, Ibu. Terima kasih Mbak Ivana waktunya. Pesan saya untuk Zoom ini sangat ciamik deh. Oke. Saya jadi pengen, ini terusannya kayak gimana ya? Jangan cuma sekali aja, tapi ada kontinunya. Jadi Pak Arga, dimohon didengarkan Pak Arga. Kalau cuma sekali nanggung Pak. Jadi kalau diteruskan kan ada bimbingan dari pihak Sampurna kan enak jadi rekannya. Oh, kalau menanam itu kadang-kadang kita kesulitan untuk mengetahui ini yang bagus gimana. Kalau lihat di YouTube, lihatnya di YouTube banyak versinya, tapi mendekati ke arah yang betul dan baik itu seperti apa? Gitu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tuti. Mudah-mudahan segera terwujud apa yang diinginkan Ibu Tuti ya. Selanjutnya pesan dan juga kesan dari acara webinar kita hari ini, boleh dong angkat tangannya. Yang dari tadi mungkin angkat tangan, itu Ibu atau Mbak Lina Budiarti, boleh kasih kesan pesannya? Boleh di-mute dulu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Mungkin di sini saya newbie di dunia hidroponik ini, tapi sebenarnya saya sangat senang sekali adanya webinar Zoom ini. Kalau menurut saya ini webinar rasa pelatihan, senada seperti yang disampaikan oleh Ibu sebelumnya tadi, saya juga berharap ada kelanjutan lagi dari webinar ini, dan kalau bisa mungkin lebih spesifik materinya, jadi nggak dicampur. Kalau hidroponik ya hidroponik, kalau yang budik damper ya budik damper aja, jadi lebih khusus gitu, khusus untuk satu materi, jadi biar kita benar-benar dapat materinya mendalam gitu. Ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Masukan yang juga sangat luar biasa sekali. Kita berikan 2 kesempatan lagi. Ini dari 4 peserta yang memberikan kesan dan pesan. Saya pilih loh satu yang nanti akan saya kasih hadiah. Siapakah? Nah, masih rahasia. Masih ada 2 kesempatan lagi. Silakan, boleh angkat tangannya lagi. Boleh resen lagi. Ibu Fatia. Oke, Ibu Fatia. Silakan Ibu. Ibu Fatia dari mana Ibu Fatia? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Monggo silakan Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah memfasilitasi, sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat, apalagi di masa pandemi. Sarannya sih sama gitu lah. Jadi kalau ini oke lah kita yang pertama, tapi untuk berikutnya, misalkan nih lebih spesifik waktunya. Hidroponik, jadi kita full pertanyaan di situ semua. Kemudian kalau misalkan nanti di tanaman hias, kita bagi lagi gitu. Jadi apa ya? Jadi kayak orang makan tuh kenyang, semua pertanyaan terjawab. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Ibu Fatia. Ibarat orang makan kenyang. Oke, setuju. Saya jadi lapar Bu kalau ngomongin itu. Minta ikan goreng dong. Baik, satu lagi. Siapakah yang mau memberikan pesan dan juga kesannya? Saya cek di halaman belakang. Ibu boleh angkat tangan, Bapak juga boleh. Siapakah yang mau memberikan kesan dan pesannya? Satu peserta lagi. Ibu, Bapak ya? Bapak atau Ibu? Saya cek dulu. Ibu Kolbi. Saking banyaknya peserta, saya harus cek lagi. Oke, silakan. Halo. Terhubungkah? Oke, baik, silakan. Halo. Iya, silakan Bapak, silakan. Nah, ini sebelumnya kami terima kasih nih Bu untuk semua panitia dan narasumber. Terus terang dengan kegiatan webinar ini kami sangat menambah wawasan dan pengetahuan, dan mudah-mudahan ya semoga dapat kami aplikasikan, dan mungkin juga khususnya kami bagi teman-teman atau juga lingkungan kami yang ingin mencoba untuk mengaplikasikan pengetahuan ini, insya Allah kami siap bantu. Jadi kesan dan kesannya webinar ini sangat bermanfaat Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kolbi. Terima kasih juga untuk semua peserta webinar pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini juga bisa benar-benar sangat bermanfaat ya. Dan kami informasikan lagi Bapak Ibu untuk pemenang atau dari pengundian siapakah 10 orang yang paling beruntung tadi nanti akan kita informasikan via grup WA. Jadi dimohon untuk tidak leave grup dulu. Jangan keluar dari grup dulu. Siapa tahu nama Anda adalah nama yang beruntung terpilih untuk bisa mendapatkan salah satu dari hadiah yang sudah kami siapkan. Dan termasuk untuk 5 penerima dari UMKM tadi hadiahnya apa kita share juga di WA grup ya. Jadi kita sudah menemukan 5 nama orang dengan penanya terbaik, dengan pemberi saran dan juga kesan yang terbaik sudah kita pilih ada 5 orang, dan nanti kita akan informasikan semuanya daftar pemenang di WA grup. Jadi dimohon untuk tidak keluar dari grup dulu ya. Dan satu lagi, SETC masih memberikan kesempatan Anda untuk bisa mendapatkan hadiah menarik lagi dengan aturan seperti ini. Dimohon untuk bisa untuk didengarkan dulu ya Bapak Ibu ya. Siapkan Anda untuk bisa berfoto berkebun di rumah, bisa di-upload di Instagram atau YouTube Smart FM Surabaya dengan hashtag-nya. Boleh dicatat ya.
Jadi Bapak Ibu boleh foto di kebunnya, di rumah yang ada kebunnya bisa juga. Jangan lupa untuk follow Instagram dari Smart FM Surabaya terlebih dahulu. Nanti bisa diberikan hashtagnya adalah SETC Smart Berkebun. Kemudian hashtag kedua, Jatim Berkebun. Dan yang ketiga adalah SETC Pangan Lestari. Boleh saya ulangi lagi, hashtagnya adalah SETC Smart Berkebun, hashtag kedua Jatim Berkebun, dan hashtag ketiga SETC Pangan Lestari. Oke, baik, ditunggu untuk kiriman fotonya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya dulu. Terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak Arga Prihatmoko dari SETC Sampurna. Terima kasih Pak Juli Nursandi. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung acara kita pagi sampai siang hari ini. Bapak Ibu sehat terus untuk Anda semuanya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh dimunculkan dulu dong videonya. Kita foto bareng lagi. Saya panggil deh, Pak Kolbi belum muncul. Ibu Rini Widiarti belum muncul. Ibu Suprapto atau Bapak Suprapto? Saya absen satu persatu. Silakan, boleh dimunculkan dulu semua. Kita foto bersama lagi. Oke, apakah sudah siap? Teman-teman, untuk ambil foto sudah siap? Ada yang masih belum muncul nih? Boleh videonya dinyalakan dulu dong, Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Ya, ditahan dulu ya, karena halamannya banyak. Jadi, ditahan dulu. Kasih senyuman termanisnya untuk hari ini. Masih di halaman 5, kita punya 100 halaman ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa sampai jam 5 sore nanti fotonya. Senyumnya ditahan dulu. Ya fotonya deh. Seneng aku. Sudah? Saya belum akhiri acara ini kalau foto bagian saya belum cantik, mohon maaf ya. Sampai 100. Enggak, Papa, bercanda. Sudahkah? Oke, baiklah. Terima kasih sekali untuk Anda semuanya. Sekali lagi untuk pengumuman hadiahnya, siapa pemenangnya boleh nanti dipantau ya, dilihat terus di WA grupnya. Jadi dimohon untuk tidak leave grup dulu. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, Pak Arga. Terima kasih, Pak Juli. Terima kasih. Sehat semua untuk Anda semuanya, Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa berkesempatan lagi untuk bertemu dan juga berkumpul di webinar-webinar selanjutnya yang diadakan oleh SETC. Saya Ivana Rauf yang bertugas untuk hari ini. Undur diri dulu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agra, terima kasih SETC. Oke. Terima kasih Mbak Ivana. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Juli. Semuanya terima kasih. Ivana, makasih. Iya, Pak Terima Agra. kasih.